Gerombolan kapal perang Cina dan Rusia terobos Laut Amerika. 7 kapal perang terdeteksi memasuki perairan lepas di Laut Bering lepas pantai Alaska, Amerika Serikat, Senin 19 September 2022 lalu. Rombongan kapal penerobos diketahui oleh kapal patroli Kimbali, milik Korps Penjaga Pantai AS US Coast Guard. Korps Penjaga Pantai AS menyebut jika 7 unit kapal perang menerobos adalah milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Laut Rusia. Dalam laporannya dikutip Viva Militer dari Al Jazeera, Korps Penjaga Pantai AS menyebut salah satu dari kapal perang Cina adalah kapal jelajah peluru kendali kelas Renhai. Renhai melintasi Laut Bering bersama 2 kapal perang Cina lainnya. Kapal jelajah Renhai militer Cina terdeteksi berada dalam jarak 138 km, 86 mil di sebelah utara Pulau Kiska. Sementara itu, US Coast Guard juga mengetahui keberadaan 4 kapal perang militer Rusia yang tak dijelaskan secara rinci identitasnya. Otoritas AS hanya menyebut salah satu kapal perang Rusia berjenis perusak. Setelah melakukan pemantauan, penjaga pantai AS langsung mengirim kapal patroli Lockheed Martin C-130 Hercules dari stasiun penjaga pantai Kodiak, Alaska. Kapal penjelajah rudal Renhai CG-101 diamati sekitar 138 km, 86 mil utara Pulau Kiska, Alaska oleh US Coast Guard Qatar Kimbal saat melakukan patroli rutin pada 19 September. Bunyi pernyataan resmi Korps Penjaga Pantai Amerika Serikat. 2 kapal Angkatan Laut Cina lainnya dan 4 kapal Rusia termasuk sebuah kapal perusak kemudian diamati bergerak dalam satu formasi dengan Renhai sebagai kelompok aksi permukaan gabungan yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif AS. Lanjut pernyataan tersebut. Komandan Distrik ke-17 Penjaga Pantai AS Laksamana Muda Nathan More memastikan pihaknya akan senantiasa merespon setiap tindakan pihak asing yang mencoba mengganggu kedaulatan Amerika Serikat. More juga memastikan setiap tindakan militer AS sesuai dengan hukum dan norma internasional. Kami akan berhadapan dengan kedatangan kapal asing untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap kepentingan AS di lingkungan maritim sekitar Alaska. Sementara formasi telah beroperasi sesuai dengan aturan dan norma internasional, ucap More. Cina kirim alat tempur canggih ke Rusia, termasuk kapal perang tercanggih dunia. Cina mengirimkan sejumlah peralatan tempur utamanya yang canggih ke Rusia untuk melakukan latihan militer gabungan Vostok 2022. Pasukannya dikerahkan ke Rusia itu utamanya personel Tentara Pembebasan Rakyat Cina, Komando Armada Utara. Mereka termasuk 2.000 personel, lebih dari 300 unit kendaraan tempur dalam berbagai tipe, 21 unit pesawat dan helikopter, serta 3 unit kapal perang. Demikian laporan media penyiaran resmi Cina Sabtu 3 September. Pasukan PLA yang diberangkatkan ke Rusia itu terdiri dari 3 matra yakni darat, laut, dan udara. Beberapa alat tempur canggih milik PLA yang dikirimkan ke Rusia itu ada tank tempur tipe 99, kendaraan serang infanteri tipe 04, kendaraan pengintai tipe Z-19, helikopter serang angkatan darat, kapal perang perusak rudal tipe 055 Nanchang, dan jet tempur J-10C. Kapal perang Nanchang berbobot 10.000 ton, itu disebut-sebut sebagai yang tercanggih di dunia. Ada 4 materi latihan militer Rusia-Cina, yaitu pengerahan pasukan, perencanaan implementasi, dan penarikan pasukan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan, selain Cina, ada beberapa negara lain yang terlibat, yakni Aljazair, India, Belarusia, Tajikistan, dan Mongolia. Latihan gabungan Vostok 2022 itu melibatkan 50.000 personel militer, lebih dari 5.000 unit senjata dan peralatan militer yang termasuk 140 unit pesawat dan 60 unit kapal perang. Kemhan Rusia juga menyatakan bahwa latihan gabungan tersebut tidak menyasar negara ketiga manapun. Rusia-Cina gelar latihan militer, 140 pesawat hingga 60 kapal perang diturunkan. Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 2 September merilis rekaman video yang menunjukkan kapal-kapal Rusia dan Cina berlayar di Laut Jepang. Kedua negara bergabung dalam latihan perang yang disebut Vostok 22. Rusia pada Kamis 1 September memulai latihan perang selama seminggu melibatkan pasukan dari Cina dan sejumlah negara lainnya. Latihan tersebut menunjukkan kerjasama pertahanan yang berkembang antara Rusia dan Cina di saat keduanya kini tengah bersih tegang dengan Amerika Serikat. Dalam latihan tersebut, masing-masing pihak unjuk kebolehan kekuatan militer yang mereka miliki. Demikian dikutip dari VOA Indonesia Selasa 6 September. Tugasnya adalah menghancurkan kelompok infanteri yang maju dan mencegahnya mundur, ujar Alexander Bogatriev, Komandan unit infanteri bermotor dalam latihan perang tersebut. Ketika menjelaskan salah satu bagian dalam latihan tersebut, sejumlah manuver dalam latihan itu juga dihadirkan untuk menunjukkan bahwa Rusia memiliki kekuatan militer yang cukup
untuk melaksanakan latihan besar-besaran walaupun pasukannya kini sedang terlibat aksi militer di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Vostok 2022 atau Timur 2022 akan diadakan hingga 7 September di 7 lapangan tembak jauh di wilayah timur Rusia dan Laut Jepang. Latihan itu melibatkan lebih dari 50.000 tentara dan lebih dari 5.000 unit senjata, termasuk 140 pesawat dan 60 kapal perang. Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, secara langsung akan mengawasi latihan yang melibatkan pasukan dari beberapa negara termasuk sejumlah negara bekas Uni Soviet, Cina, India, Laos, Mongolia, Nicaragua, dan Suriah. Kementerian Pertahanan mencatat bahwa sebagian bagian dari manuver tersebut Angkatan Laut Rusia dan Cina di Laut Jepang akan mempraktikkan tindakan bersama untuk melindungi komunikasi laut dan daerah kegiatan ekonomi laut, serta mendukung pasukan darat di daerah pesisir. Latihan militer libatkan 50.000 tentara. Vostok 2022 ikut melibatkan negara-negara sahabat sebagai partisipan. Di antaranya adalah dari Aljazair, India, Belarusia, Tajikistan, dan Mongolia. Pihak Rusia menyebut ada 50.000 personel militer yang terlibat, lebih dari 5.000 senjata dan perlengkapan militer. Itu sudah termasuk 140 pesawat, 60 kapal perang perahu, dan kapal pendukung. Latihan ini digelar tak lama setelah latihan Super Garuda Shield yang digelar Amerika Serikat dan Indonesia, serta ketika ada ketegangan di Selat Taiwan dan invasi Rusia di Ukraina. Namun media Cina menyebut latihan ini tidak ditujukan untuk pihak ketiga dan tidak terkait situasi terkini. Global Times menulis bahwa latihan ini hanya untuk sebagai penangkal pasukan eksternal, hegemoni, dan kekuatan politik yang berniat tidak baik-baik, serta berkata latihan ini akan berkontribusi pada kedamaian dan stabilitas di kawasan. Saat ini Rusia masih terlibat perang di Ukraina yang tak kunjung usai. Ukraina masih terus bertahan, meski saat ini ada kekhawatiran bahwa fasilitas nuklir Zaporizhia terancam akibat bombardir Rusia. Sementara Cina baru saja marah besar ke Amerika Serikat usai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi.